Lantas seperti apa nantinya jika koalisi di pemerintahan baru Prabowo Gibran tanpa PDIP? Sudah bergabung sama kami ada Ahmad Doli Kurnia yang merupakan Wakil Ketua Umum Partai Golkar. Ada juga Ahmad Baidowi, Ketua DPP P3 dan juga Astrio Feligian yang merupakan juru bicara muda TKN Prabowo Gibran. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Terima kasih telah bergabung sama kami. Mas Owi sudah bergabung. Oke, ada juga di sini Mas Astrio juga sudah bergabung. Kita mungkin ke pihak TKN-nya dulu kali ya. Kalau TKN sendiri melihat agenda Prabowo saat ini kemana lagi nih? Setelah kemudian PKB sudah, kemudian juga Nasdem sudah. Siapa lagi kemudian yang mau didekati nih untuk masuk koalisi? Ya, Mas Reza, mungkin pertama yang perlu kita catat adalah seluruh rangkaian kontestasi dari pemilu Pilpres 2024 telah berakhir, di mana Pak Prabowo dan Mas Gibran telah ditetapkan oleh KPU secara resmi sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih Republik Indonesia untuk masa bakti 2024 dan 2029. Dan saya rasa pidato dari Presiden terpilih dan Wakil Presiden terpilih kemarin setelah ditetapkan oleh KPU menggaungkan pesan yang sangat jelas bahwa untuk membangun Indonesia terutama dalam rangka mencapai Indonesia Emas di tahun 2045, maka kita perlu merangkul seluruh elemen-elemen bangsa, putra-putri terbaik bangsa untuk bersama-sama membangun Indonesia. Dalam hal ini, kita tidak bisa melepaskan diri bahwa pembangunan Indonesia ini tidak terlepas dari partai-partai politik yang merupakan bagian daripada denyut nadi politik di Indonesia. Maka daripada itu Pak Prabowo dan Partai Gerindra membuka diri terutama kepada seluruh partai-partai yang ada untuk bisa bahu-membahu membangun Indonesia bersama-sama. Nah, saya rasa terkait keputusan apakah ada partai yang memutuskan untuk bergabung dengan pemerintahan maupun jika ada partai yang memutuskan untuk tidak bergabung dengan pemerintahan, kami menghormati seluruh rangkaian proses internal di masing-masing partai untuk dapat mengambil keputusan tersebut. Tapi pada dasarnya Pak Prabowo dan Mas Gibran akan membuka diri selebar-lebarnya untuk seluruh putra-putri terbaik bangsa untuk bersama-sama membangun Indonesia ke depan. Artinya bahwa ambisi untuk memasukkan partai-partai di luar koalisi juga masih ada karena kita tahu bahwa di KIM sendiri kan saat ini masih 42%. Setidaknya butuh 10% lagi untuk menjadi majority lah di parlemen nanti. Tapi kemudian yang kita ketahui bahwa Prabowo kan saat ini sedang bersafari itu masih ke PKB, ke Nasdem. Setidaknya dari dua ini sudah ada yang deal belum untuk masuk koalisi? Karena kalau misalnya dari keduanya nampaknya kan udah inilah ya, udah positif sinyalnya. Ya, saya rasa pertama kedua silaturahmi yang telah terjadi kemarin ke DPP PKB, lalu hari ini Ketua Umum Nasdem Pak Surya Paloh juga menyambangi Kertanegara, itu merupakan bagian daripada silaturahmi kebangsaan. Yang memang di mana hal ini perlu kita catat, silaturahmi ini sudah berlangsung bukan hanya ketika masa Pilpres ini sudah selesai. Perlu dicatat bahwa hubungan Pak Prabowo, Partai Gerindra dan juga Mas Gibran dengan seluruh partai-partai politik yang ada itu sudah terjalin dengan sangat baik, tidak ada masalah sedikit pun. Kalau memang ada perbedaan pendapat, terjadi perdebatan selama masa kontestasi, kami merasa itu merupakan bagian dari kewajaran dalam hal kita berdemokrasi. Jadi tidak ada masalah sama sekali. Nah, pertemuan kedua tokoh tersebut yang telah berlangsung saya rasa merupakan bagian alami daripada silaturahmi, karena yang perlu kita garis bawahi di sini Mas Rezar adalah kita perlu melepaskan diri dari kerangka berpikir bahwa ini adalah masalah menggemuk-gemukan koalisi. Ini hanya sekedar hitung-hitungan agar bisa mendapatkan mayoritas di parlemen. Saya rasa masalahnya yang dihadapi bangsa Indonesia itu jauh lebih besar daripada itu. Pak Prabowo telah menegaskan berkali-kali tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia ini tidak hanya tantangan yang berasal dari dalam, tapi juga tantangan yang berada di tingkat global. Seperti konflik yang terjadi di Timur Tengah, di Eropa Timur, bahkan potensi konflik antara China dengan Taiwan. Maka daripada itu, Indonesia harus bersatu. Tidak mungkin Indonesia bisa mencapai cita-cita luhurnya menjadi sebuah negara yang maju kalau di dalam diri Indonesia sendiri kita masih belum bisa bersatu. Jadi saya rasa silaturahmi bukan hanya dengan kedua partai tersebut, tapi dengan seluruh partai berjalan dengan baik dan kita akan teruskan komunikasi ini dengan konsisten. Jadi belum bisa secara gamblang mengatakan bahwa Nasdem atau PKB ini sudah oke dengan koalisi ini? Atau masih ada omongan-omongan selanjutnya? Jadi begini, kalau terkait keputusan, kita kan juga harus menghormatin keputusan-keputusan yang diambil oleh partai-partai lain. Jadi tentu saja Gerindra, Pak Prabowo dan Mas Gibran membuka diri selebar-lebarnya, tetapi keputusan apakah katakanlah PKB atau Partai Nasdem akan bergabung dalam koalisi ini, tentu saja juga harus mempertimbangkan keputusan dari masing-masing partai yang harus kita hormatin juga. Baik.
Kalau PDIP sendiri gimana? Karena kalau kita ngomongkan soal PDIP, ini perbincangan mengenai pertemuan antara Prabowo Megawati, PDIP dan juga Gerindra itu kan bahkan sebelum penetapan juga sudah dibahas. Nyatanya sampai sekarang belum. Nah itu perbincangannya sudah sampai mana nih? Akan ketemukah atau enggak? Jadi begini Mas Reza. Pertama harus kita garis bawahi adalah hubungan baik antara Partai Gerindra dengan PDI, Partai Gerindra dengan Ibu Megawati, itu merupakan hubungan baik yang sudah dijalin dengan selama bertahun-tahun lamanya. Jadi sama sekali tidak ada masalah katakanlah antara Gerindra dengan PDI atau dengan Bu Megawati, antara Prabowo Gibran dengan Bu Mega, itu sama sekali tidak ada masalah. Kalau memang pertemuan itu sampai hari ini belum terlaksana, itu kan memang karena masing-masing pihak masih menunggu istilahnya tanggal baiknya Mas Reza. Jadi nanti ketika sudah dirasa ada tanggal baik dari pihak Prabowo Gibran maupun dari pihak PDI, insya Allah kemungkinan akan bisa terlaksana. Mas Astrio, kita tahu bahwa hubungan personal memang keduanya baik karena pernah juga dulu kan menjadi koalisi begitu ya. Tapi kalau misalnya kita melihat PDIP ini sendiri masih melakukan gugatan ke PT UN. Kalau dari Gerindra sendiri melihatnya ini sebagai apa ya? Sesuatu yang hostile kah? Apa permusuhan kah begitu atau bagaimana? Saya rasa kalau menganggap ini sebuah langkah yang hostile, sebuah act of hostility, saya rasa berlebihan. Karena bagaimanapun, langkah-langkah yang diambil oleh teman-teman PDIP merupakan langkah-langkah yang tetap bagian dari kerangka konstitusional. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tentu saja kita menghormati sikap daripada PDIP jika mereka ingin mengambil langkah tersebut, karena toh bagaimanapun juga langkah tersebut tidak melanggar hukum maupun konstitusi di negara Indonesia. Nah di lain pihak yang perlu kita garis bawahi adalah kita tidak boleh nih seakan-akan menganggap bahwa ini merupakan keretakan antara PDIP dengan koalisi TKN, antara presiden terpilih dengan wakil presiden terpilih. Karena sampai hari ini sekali lagi perlu kita garis bawahi hubungan antara Pak Presiden terpilih dengan Mas Wakil Presiden terpilih dengan seluruh partai termasuk PDIP telah terjalin dengan baik dan insya Allah akan selalu terjalin dengan baik juga. Baik. Oke, selanjutnya kita ke Bang Owi. Bang Owi, gimana nih? Kalau dalam internal koalisi Ganjar Mahfud sendiri sudah adakah kemudian pembicaraan mengenai arah koalisi masih jalan bareng atau sudah mulai ada tanda-tanda nih kita jalan sendiri-sendiri nih? Ya, soal koalisi Ganjar Mahfud sudah selesai ya ketika kontestasi pilpres selesai dan semua partai politik memiliki hak otonom untuk mengurus dirinya masing-masing, mau bergabung dengan pemenang yakni Pak Prabowo dan Gibran atau tidak bergabung dengan Prabowo Gibran itu kewenangan dari partai politik masing-masing. Tidak ada lagi kaitan dengan koalisi Ganjar Mahfud karena koalisi Ganjar Mahfud itu koalisi untuk pemilu presiden dan pemilu presiden sudah diumumkan pemenangnya. Ya, kalau misalnya kita tahu bahwa P3 sendiri kan di perbincangan kita sebelumnya bahkan terang-terangan begitu menyatakan bahwa sebenarnya kita open kalau misalnya diajak, tapi sudah ada ajakan nggak sampai sejauh ini, Bang Owi, untuk bertemu setidaknya atau sejauh membahas kan, terkait dengan, baik silakan. Itu kan ditanya media, kalau diajak, masa kita dijawab tidak, ya kan kalau diajak. Masalahnya siapa yang ngajak kan begitu. Nah, kita menyerahkan sepenuhnya kepada Pak Prabowo dan Gibran terkait dengan P3 ya. Kalau diajak, ya kita berterima kasih, merasa terhormat. Ya kalaupun ternyata tidak diajak, ya beliau punya hak karena beliau yang memenangkan kontestasi pemilu presiden gitu. Sekali lagi soal pilihan menjadi anggota koalisi atau tidak menjadi anggota koalisi pemerintahan itu kewenangan dari masing-masing partai politik. Yang kedua ada ajakan. Nah, selanjutnya apakah kita sudah diajak? Ya kalau secara resmi belum, tetapi kalau pembicaraan secara informal antar elit partai itu sudah sering terjadi. Tentu pembicaraan antara partai itu tidak hanya konteksnya koalisi pemerintahan yang akan datang, tapi banyak hal diantaranya terkait dengan kondisi koalisi di parlemen hari ini, terus kemudian terkait juga dengan persiapan pemilu kepala daerah atau pilkada yang sebentar lagi sudah memasuki tahap pencalonan. Nah, hal-hal seperti itu kan sebagai sesama insan politik ya kita terus melakukan komunikasi satu sama lain. Baik, dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan antar partai ini, sudah adakah perbincangan mengenai bagaimana kemudian
sikap P3 kepada koalisi Prabowo Gibran begitu? Apakah sudah mengarah kepada pertemuan secara resmi? Karena kan sekarang kita tahu bahwa Prabowo sedang melakukan safari politik nih ke berbagai partai-partai di luar dari koalisi Indonesia Maju. Ya sepenuhnya terserah Pak Prabowo gitu. Pak, sampai saat ini kan belum ada pembicaraan secara resmi, baru pembicaraan formal kaitannya dengan petinggi-petinggi partai menyikapi isu-isu terkini khususnya di parlemen dan juga pilkada. Soal kemudian Pak Prabowo ada wacana untuk bersilaturahmi kepada partai-partai, ya itu sesuatu yang bagus. Karena apalagi kami partai Islam, silaturahmi politik itu merupakan hal yang dianjurkan dalam ajaran kami. Itu silaturahmi itu kan memang dianjurkan. Tapi sekali lagi semua tergantung kepada Pak Prabowo, gitu kan. Apakah akan melanjutkan silaturahmi ke seluruh partai atau dicukupkan kepada partai-partai tertentu, itu semuanya tergantung dari Pak Prabowo. Baik. Selaku pemenang pemilu presiden. Oke, kalau komunikasi dengan PDIP sendiri bagaimana saat ini dari P3? Komunikasi dengan PDI masih berjalan seperti biasa, apalagi besok ada momentum pilkada yang mana di sejumlah daerah kita ini bisa bersama-sama dengan PDI atau bahkan di beberapa daerah juga kita tidak bersama-sama dengan PDI. Jadi P3 lebih fleksibel mendudukkan persoalan terkait dengan materi ataupun konten dari koalisi itu di sisi mana kita bisa bareng-bareng, di sisi yang mana kita tidak bisa bersama-sama, khususnya terkait dengan pilkada. Kalau kemudian ada pernyataan misalkan PDIP akan berada di luar pemerintahan, misalkan itu hak otonomi dari PDIP yang tidak bisa dicampuri oleh partai lain termasuk P3, karena kami tegaskan tadi bahwa koalisi yang kita lakukan adalah koalisi pemilu presiden. Setelah pemilu presidennya selesai, maka secara logik ya koalisinya selesai gitu. Artinya nggak perlu ada pamit-pamitan gitu ya. Ketika kemudian ininya udah selesai, tidak perlu ada pembicaraan lagi mengenai arah kebijakan masing-masing partai. Nah, itu sekali lagi itu tergantung dari masing-masing partai. Karena jelas kok tertuang dalam komitmen kerjasama politik ataupun koalisi itu pengusungan calon presiden dan calon wakil presiden. Nah, secara logika kalau itu sudah selesai dilalui, maka ya kembali kepada keputusan masing-masing. Dan sampai saat ini nggak ada dari pihak misalkan kami harus begini, harus begitu. Tidak, karena semuanya menjadi keputusan masing-masing partai untuk menetapkan kemana arah perjalanan partainya. Baik, artinya bahwa P3 sendiri artinya siap ya kalau misalnya berseberangan jalan begitu ya. Kalau dalam hal ini masuk pemerintah atau keluar pemerintah karena memang pilpresnya sudah selesai begitu ya Bang Owi ya? Iya, selain pilpresnya sudah selesai, pilihan politik masing-masing partai itu tidak bisa dipaksa didikte oleh partai lain. Oke, sekarang kita ke Mas Asrio lagi. Mas Asrio, kita melihat juga sebenarnya kalau misalnya kita melihat dari sikap PDIP ini kan ada beberapa sinyal lah begitulah ya yang menunjukkan seolah-olah ada kesan bahwa belum selesai nih meskipun sudah ditetapkan dari mulai tadi PT-UN, kemudian juga Ganjar yang tidak datang kepada penetapan kemarin sedangkan dari 01 datang. Gerindra sendiri melihat hal ini bagaimana? Apakah ini mempengaruhi bagaimana komunikasi di antara kedua partai yang berlangsung saat ini kah? Atau ini memang dilihat sebagai fenomena yang wajar saja? Ya, jadi mungkin pertama saya rasa publik dan juga media sedikit tidak sabar ya. Mungkin menantikan kira-kira arah koalisinya seperti apa. Padahal Mas Tezar kita lupa bahwa penetapan secara resmi dari KPU itu baru kemarin, baru 1 hari yang lalu terjadi, dan pelantikan presiden terpilih dan wakil presiden terpilih itu masih terjadi kurang lebih 6 bulan dari hari ini. Jadi memang waktunya masih cukup panjang, masih banyak ruang-ruang dialog di mana kita dapat menyatukan visi misi dan strategi pembangunan bangsa. Para partai politik juga dapat menentukan arah apakah akan membangun bangsa Indonesia di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Lalu kita jangan lupa juga bahwa proses hukum di MK untuk Pilpres sudah selesai, tetapi untuk Pileg itu kan masih sedang berlangsung, jadi mungkin itu akan sedikit memakan waktu dari rekan-rekan kita di partai-partai lain. Nah ini juga merupakan rangkaian yang harus kita hormatin, tapi sekali lagi kita sama sekali tidak merasa bahwa ada gestur
dari partai tertentu, baik itu dari PDI maupun dari partai yang lain, di mana mereka sudah memilih untuk berada di luar pemerintahan. Itu sama sekali tidak ada. Sekali lagi, visi dan misi dari Pak Prabowo dan Mas Gibran itu sangat jelas, melanjutkan pemerintahan dari Presiden Jokowi untuk mencapai mimpi luhur Indonesia Emas tahun 2045, dan untuk mencapai hal tersebut, maka kita perlu merangkul seluruh kekuatan dan seluruh elemen bangsa untuk bahu-membahu membangun Indonesia ke depan. Baik, baik. Yang menarik juga bahwa PDIP ini sendiri kan sebenarnya pemenang pemilu 2024 ya. Dan itu kan secara peraturan bahwa nanti ketua DPR-nya kalau peraturannya tidak dirubah lagi ya seperti sebelumnya. Itu kan artinya bahwa dari PDI Perjuangan ya. Apakah kemudian dari TKN sendiri khawatirkah kemudian jika PDIP berada di luar pemerintahan ini akan menjadi apa ya? Menjadi oposisi yang kuat dan juga mengganggu kemudian stabilitas pemerintahan? Ya, saya rasa kita bisa berkaca dari fenomena politik yang telah terjadi di pemerintahan sekarang, yaitu di tahun 2019 sampai 2024. Di mana memang ada beberapa partai politik yang tidak berada di dalam pemerintahan, tetapi dalam melakukan pengesahan beberapa RUU, bahkan partai-partai politik yang dianggap tidak bersama dengan pemerintahan, tidak mendapatkan kursi di kabinet, katakanlah, itu juga turut menyetujui beberapa rancangan undang-undang yang diajukan oleh pemerintah, katakanlah. Jadi saya rasa itu bukan merupakan sebuah deadlock, di mana ketika ada satu partai politik memilih untuk tidak berada di pemerintahan, maka otomatis tidak akan mendapat dukungan di legislatif. Pengalaman telah mengajarkan kita bahwa jika ujung-ujungnya yang diperjuangkan adalah kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, maka itu tidak masalah apakah partai tersebut berada di dalam atau di luar pemerintahan, tapi jika itu adalah untuk kepentingan bangsa dan rakyat, maka kita semua pasti akan bersatu demi kepentingan bangsa dan negara. Tapi kalau dari TKN sendiri melihatnya kemudian mau menyisakan untuk oposisi kah atau semua mau diajak, kalau bisa semua ikut? Ya, jadi mungkin banyak obrolan di publik hari ini yang terjadi seakan-akan apakah ini masalah kuantitas versus kualitas. Jadi yang perlu kita garis bawahi adalah fokus utama dalam membangun pemerintahan adalah mengajak seluruh unsur yang memang capable dalam melakukan fungsinya masing-masing, dalam melakukan tugasnya masing-masing untuk membangun bangsa Indonesia. Jadi ini bukan masalah koalisinya harus gemuk atau koalisinya harus kurus saja. Koalisinya apakah lebih penting sekian partai atau sekian partai? Bukan seperti itu, saya rasa Mas Reza. Pemikiran yang kita harus garis bawahi di sini adalah kita membangun bangsa sebesar Indonesia. Dunia ini sekarang sedang mengalami banyak gejolak, bukan hanya konflik. Kita melihat nanti akan banyak pemilu ya. Pemilu di India sekarang sudah terjadi sampai 1 bulan ke depan. Di akhir tahun ada pemilu Amerika Serikat, bahkan di awal tahun 2025 ada pemilu di Britania Raya. Jadi ini merupakan tantangan-tantangan yang harus dihadapi kita Indonesia sebagai sebuah bangsa, bukan hanya sebagai koalisi A atau koalisi B. Jadi saya rasa ini bukan masalah kuantitas, ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengajak seluruh putra-putri terbaik bangsa untuk ikut membangun bangsa Indonesia ke depan. Kalau dari partai-partai lain sendiri, selain Gerindra, kemudian kan ada tentunya partai pendukung yang masuk dalam KIM. Ada nggak resistensi untuk mengajak satu partai atau partai lain bergabung? Karena kita tahu bahwa semua koalisi kalau misalnya diajak itu kan akan mengurangi jatah mereka yang sudah berjuang dari awal gitu untuk memenangkan Prabowo Gibran. Oh, saya rasa tidak ada ya. Bahkan beberapa ketua umum seperti Mas Ahaye juga sudah membuat statement bahwa sama sekali tidak ada masalah. Semuanya setuju dan sepakat bahwa untuk membangun bangsa sebesar Indonesia kita perlu sebanyak mungkin kekuatan putra-putri terbaik Indonesia. Asalkan pihak-pihak tersebut capable dan memang tulus dan sungguh-sungguh membangun bangsa Indonesia, saya rasa itu adalah tujuan baik yang memang perlu diperjuangkan bersama-sama. Nah, kalau misalnya P3 sendiri bagaimana tadi nih? Ini kan Safari sudah ke PKB, kemudian juga Nasdem, apakah ada rencana Prabowo untuk silaturahmi begitu ke P3? Tadi juga kan dinyatakan kalau misalnya kita diajak ya kita sih siap gitu. Gimana nih, Mas Asrio? Sorry? Iya, Maaf, kapan kemudian ada rencanakah kemudian akan menyambangi P3 atau bertemu setidaknya? Oh iya, Mas Nezar, ini seperti saya katakan penetapan secara resmi dari KPU baru kemarin, baru satu hari. Pelantikan untuk pemerintahan 2024-2029 masih terjadi sekitar 6 bulan dari hari ini, di bulan Oktober. Jadi masih banyak waktu, publik mungkin harus bersabar, media juga harus bersabar, tapi percayalah bahwa selama ini seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Awik, tali silaturahmi kita yang secara informal ini tidak pernah terputus. Kita selalu menjalin komunikasi informal, hubungan kita terjalin dengan baik. Kalau memang nanti akan terjadi komunikasi secara formal
Maka ini seperti yang saya bilang, mungkin masing-masing pihak sedang menunggu tanggal baiknya. Tidak perlu terburu-buru harus hari ini, harus besok, atau harus minggu depan. Toh juga kita masih memiliki waktu supaya mendapatkan tanggal baik dan momen yang pas untuk seluruh pihak. Baik, oke Mas Owi, kita tahu bahwa jalan P3 dan juga PDIP mungkin kalau misalnya di Pilpres sudah berakhir. Tapi kan kita tahu bahwa PDIP sendiri saat ini nampaknya ada sesuatu yang masih diperjuangkan, misalnya di PT UN lah. P3 sendiri ambil sikap kah terkait dengan langkah PDIP selanjutnya? Itu kan langkahnya PDI, bukan langkahnya P3. Ya udah tanya PDI kalau itu. Jadi nggak mau ikut-ikutan lagi. Kami tidak elok mengomentari langkah partai lain. Itu satu, teman-teman media harus paham itu. Tapi kan itu rasanya kalau dalam koalisi apa yang diperjuangkan kan sama, Mas Owi. Yang diperjuangkan kan sama untuk kemenangan calon presiden dan wakil presiden. Hasil Pilpres kan selesai. Saya kembali tanya ke Anda. Hasil Pilpres itu setelah putusan MK udah selesai atau belum? Oke, hasil Pilpres. Kalau kemudian ya udah selesai di situ. Kalau kemudian partai-partai mengajukan langkah-langkah lain, itu urusannya masing-masing partai. Jadi nggak perlu kami sampaikan konfirmasi ke saya, tanya ke yang mengajukan. Bagi P3 udah selesai urusan Pilpres. Oke, nah, tapi soal kemudian ada kerjasama yang lain, itu hal yang berbeda. Kalau saya ditanya sikapnya PDI melakukan langkah-langkah politik, ya itu haknya PDI. Nggak perlu kami campuri. Yang diperjuangkan kan sama, Bang, terkait dengan koalisi. Ya nggak tahu. Kan yang ngajukan siapa? Koalisi apa PDI? Oke, berarti itu urusan saya PDI. bertanya. Oke, berarti P3 nggak ikut-ikutan ya terkait dengan langkah-langkah PDI selanjutnya. Lah Anda sendiri kan udah tahu bahwa yang ngajukan PDI, ngapain ditanya ke P3 kecuali yang ngajukan koalisi. Itu hal yang berbeda. Baik. Oke. Udah kita tinggalkan yang itu. Oke, berarti artinya itu urusan PDI. Kalau di urusan PT UN, kalau misalnya segala macam, P3 sudah tidak ikut-ikutan. Nah, kalau langkah P3 sendiri selanjutnya apa nih, Mas? Untuk menentukan sikap partai selanjutnya, apakah kemudian sudah ada pertemuan secara internal kah? Kemudian bagaimana kemudian langkah-langkah ini kan menjadi penting karena P3 sendiri kan tidak masuk parlemen. Artinya bahwa langkah selanjutnya ini sangat menentukan untuk di pemilu selanjutnya. Bagaimana kemudian P3 tetap eksis dan juga mendapatkan basis massa bisa diraih lagi untuk setidaknya untuk threshold itu, meskipun itu sudah digugat di MK lah. Hari ini saya ingin membalikkan yang Anda sebut tadi bahwa P3 tidak lolos parlemen. Karena P3 hari ini fokus di Mahkamah Konstitusi untuk mewujudkan ataupun untuk tidak mewujudkan yang Anda sebut P3 tidak lolos parlemen. Artinya apa? P3 hari ini fokus kepada sidang di Mahkamah Konstitusi yang akan dilakukan pada tanggal 29 April yang akan datang sebagai sidang pendahuluan. Soal apakah sikap koalisi atau tidak koalisi kepemerintahan itu akan diputuskan melalui forum yang namanya Rapimnas atau setidaknya Mukernas. Itu hal itu dan itu belum kita lakukan karena hari ini fokus kepada gugatan di Mahkamah Konstitusi. Dan itu langkah otonom P3 yang tidak perlu kami tanyakan kepada partai lain, apalagi minta pertimbangan partai lain. Karena itu langkahnya P3 sendiri. Baik, artinya bahwa langkah selanjutnya adalah menguruskan di MK ini, kemudian baru menentukan sikap arah koalisi atau menjadi oposisi. Baik, terima kasih Bang Owi atas bincangan singkat kita dan juga Mas Asrio. Terima kasih telah bergabung bersama kami di Bersatu Pemilu. Usai jeda kami akan kembali dengan berbagai informasi menarik lainnya untuk Anda.